semuanya, Assalamualaikum. Oke semuanya, jadi di videoku kali ini aku mau kasih ke kalian tips and trick gimana sih cara pakai kerudung pasmina supaya gak kelihatan bulat mukanya, khusus buat yang bentuk mukanya sama kayak aku yang bulat dan pipinya cabi. Tips-tips ini tuh aku dapetin berdasarkan pengalaman aku yang udah lama banget pengen pakai pasmina gitu, pengen pede pakai pasmina di kehidupan sehari-harinya gitu. Yang mana impian aku itu baru terrealisasi beberapa bulan yang lalu gitu. Kenapa pada akhirnya terrealisasi aku bisa pede kemana-mana pakai pasmina? Ya karena aku udah tahu apa yang nggak boleh dilakuin sama apa sih yang harus dilakuin waktu kita pakai kerudung pasmina ini. Oke, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu kita harus lebih selektif lagi pilih bahan pasmina yang mau kita pakai. Nah, jadi kita itu jangan pilih bahan pasmina yang terlalu licin dan terlalu lemes gitu. Nah, ini pasmina yang aku pakai, dia itu bisa tegak di dahi, kelihatan kan? Padahal ini nggak aku sematin jarum atau apa-apa. Ini aku pakai bahan ceruti baby doll yang sehari-hari aku pakai sekarang gitu. Nah, ini ada beberapa contoh bahan yang pernah aku pakai dan bahan itu susah banget buat tegak di dahi. Nah, ini yang pertama ada bahan ceruti, tapi aku nggak tahu ini jenis ceruti apa. Soalnya yang aku tahu ceruti itu ada banyak banget jenisnya. Ini aku langsung liatin ya ke kalian. Tuh kan bulat bun. Nih, ini tuh pernah aku pakai, cuman aku sedikit kesusahan gitu loh makainya. Nah, soalnya waktu dipakai dia itu cuman sedikit doang tegaknya tuh kalau dari pinggir. Beda kan sama pas tadi aku pakai ceruti baby doll ini. Jadi kalau misalkan dia bahannya licin kayak gini itu dia nggak bisa tegak di dahi dan langsung bakalan plek kayak gini ngikutin bentuk tengkorak muka kalian gitu. Jadi kalau misalkan bentuk mukanya bulat ya dia bakalan langsung kayak set gitu membentuk muka kayak gini bulat. Terus bahan selanjutnya ada yang bahannya itu dia nggak licin dan nggak nerawang juga. Ini aku nggak tahu sih nih bahannya apa. Ini pasti yang ngikutin aku dari dulu juga pernah ngeliat aku pakai kerudung ini di beberapa video. Cuman kerudung ini tuh aku sering pakainya ya kalau misalkan bikin video aja gitu, karena kalau misalkan dipakai sehari-hari ini tuh kayak apa ya, ngeplek banget di jidat dan bulat gitu, jadi aku nggak pede. Kalian lihat juga bahan ini. Nah, bahan ini juga, ini aku nggak tahu nama bahannya apa, tapi jelas-jelas dia itu kayak rada licin gitu, kayak rada mengkilap-mengkilap gitu bahan luarnya. Bahan dalamnya kayak gini. Tuh. Jadi dia tuh bener nggak bisa tegak di dahi gitu loh. Jadi bakalan langsung ngikutin bentuk muka kita gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada bahan apa ya? Bukan crinkle sih, karena kan kalau misalkan crinkle dia lebih ada tekstur crinkle-crinklenya gitu kan. Kalau ini enggak, apa ya namanya, lupa. Nanti aku searching dulu ya. Nah, bahan ini juga sebenarnya dia bahannya enak, tipis dan gak licin sama sekali. Tapi dia itu bahannya tipe yang lemes banget. Jadi dia tuh ini susah banget buat dijadiin tegak di dahi kayak si ceruti baby doll tadi. Ya, langsung ngikutin bentuk muka kita. Oke, yang selanjutnya masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah teknik penggunaan ciput. Jadi, jangan sekali-kali kalian pakai ciput itu terlalu depan alias benar-benar nutupin jidat kalian. Nih, aku contohin. Ini aku pakai ciput tambahan karena ciput yang aku pakai ini itu nggak bisa dikedepanin lagi, udah ngepas kayak gitu. Nah, jangan sekali-kali kalian pakai ciputnya bener-bener ngabisin dahi kalian kayak gini, kayak terlalu depan gitu. Jadi bener-bener mempertegas bentuk bulat dari muka kalian karena si jidatnya itu ruangnya cuman sedikit. Lebih baik kalian itu pakai
ciputnya pas di garis rambut. Kan kita nih ada garis batas jidat sama rambut kan. Nah, taruh aja si ciputnya di pas garis itu, tapi jangan sampai rambutnya kelihatan. Ini aku pakai pasminanya supaya kelihatan bedanya di mana. Nah, kalau misalkan kita pakai ciputnya di pas garis rambut itu, kita itu bakal ngasih ruang yang banyak buat dahi kita dan lebih kelihatan lonjong gitu loh mukanya karena dahinya lega. Tuh kayak gini. Beda banget kan sama yang tadi. Oke, selanjutnya tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini itu adalah teknik pemakaian pasminanya ke kepala kita. Nah, yang nggak boleh kita lakuin itu adalah jangan pakai pasminanya terlalu belakang kayak gini. Nah, jangan sekali-kali kalian pakai pasminanya kayak gini karena ya ini memang menutup kepala dan aura. Tapi kalau misalkan pakainya belakang banget kayak gini, ini tuh bener-bener memperlihatkan bentuk wajah asli kita karena nggak ada yang ke cover sama sekali gitu. Bener-bener dari belakang sini sampai depan itu semuanya kelihatan gitu. Pasti ada yang berpikiran, oh berarti kalau nggak boleh terlalu belakang harus di depan. Ya nggak juga. Jadi intinya ya jangan terlalu belakang dan jangan terlalu depan. Nah kalau misalkan terlalu depan nanti kayak gini bun, kayak gini kalau terlalu depan ya kan. Memang sih tidak dipungkiri ini langsung auto auto kelihatan tirus banget, tapi ya ini ya coba dipasang deh. Ya memang sih ini tuh langsung auto kelihatan tirus banget, tapi ya kayak aneh aja nggak sih tuh terlalu depan, kayak ya tirus tapi jadi kayak berlebihan gitu loh tirusnya, kayak kelihatan banget dibuat-buat nggak sih. Jadi yang baiknya adalah pakainya posisinya jangan terlalu dia dikedepanin, lihat, tapi jangan terlalu depan. Terus untuk garis pemakaiannya itu taruh di ujung, ini kan alis ada ujungnya nih, taruh di ujung alis tuh kan ada lengkungannya kan alis, taruh pas di lengkungan alis ya, setelah lengkungan alis sedikit ini juga. Terus kan ini kita ada rahangnya kan di sini. Nah si rahang ini itu harus ke cover sama kerudung. Nah kalau misalkan si rahangnya ini ke cover sama kerudung, ini kelihatan kan tuh alisnya ketutup sedikit, alisnya ketutup tapi nggak berlebihan kayak tadi gitu kan, kayak yang di depan banget. Nah, kalau misalkan rahangnya ketutup atau ke cover sama si kerudung, pasti nggak jadi nggak terlalu kelihatan bulat gitu loh, dan depan banget juga enggak gitu, jadi lebih enak aja gitu dilihatnya. Kayak gini ya, aku pasang dulu. Nah, jadi kayak gini. Pipinya enggak sesek, rahangnya ke cover. Alis juga masih kelihatan normal gitu kelihatannya, nggak terlalu banyak yang ketutup gitu loh. Nah kayak gini. Ini kalau misalkan buat kalian yang nggak mau pakai lipatan di sini ya, kayak gini. Dan kalau misalkan dilihat dari pinggir juga kayak nggak terlalu aneh gitu kan, kayak normal-normal aja gitu. Nah terus aku tambahin lagi tipsnya. Nah kalau misalkan mau pakai lipatan, ini tekniknya sama kayak gini. Terus ini ambil aja lipatannya sedalam mungkin, lihat. Ini jauhkan dari sini. Nah kayak gini. Gak usah ragu-ragu ngambil lipatannya, biar dalam aja nggak apa-apa. Nah langsung dipakai deh jarumnya kayak gini. Nah kenapa aku bilang jangan ragu-ragu ngambil lipatannya, karena kalau misalkan ngambil lipatannya banyak kayak gini, dia dipakai makan sekalipun atau dipakai gimana-gimana sekalipun, dia lipatannya tetap stay kayak gini. Beda dengan kalau misalkan kita ngambil lipatannya kayak bener-bener di depan sini, tuh kan cuma sedikit. Nah kalau misalkan ngambil lipatannya sedikit banget kayak gini tuh,
dia kalau misalkan kita makan gitu, si ininya bakal keluar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit dan kerudungnya ambiar. Trik yang selanjutnya itu pas makein ini jarum, jangan terlalu kencang kayak gini. Kalau misalkan narik kayak gini banget, nih ya, aku pakai denguin bukan. Nah ini aku pakai ini tuh bener-bener kencang banget. Kalau pakainya kencang di si ininya itu bakal jadi ikut ke depan gitu nih si bagian dahinya. Terus nggak bagus juga gitu di bagian pipinya, kelihatan kan, jadi kayak sesek gitu loh pipinya, kayak kecekek gitu. Jadi ya pakainya sedang-sedang aja kayak gini. Ini ditarik tapi jangan gini banget, kalau gini kan jadi bulat nanti ya. Nah jadi dia tarik, taruh, tapi jangan sampai ke bawah kencang banget gitu. Terus kita ambil yang dalam kayak begini. Terus nyematin si jarumnya ini tuh jangan terlalu nyekek gini, karena kalau terlalu nyekek walaupun yang ininya nggak ditarik tapi kan pasti ini ketarik. Nah kalau misalkan si ininya ketarik, nanti juga kita kalau misalkan mau makan mau gitu jadi susah. Terus pipinya juga sama gitu, jadi sesak kalau misalkan si pinggirannya ketarik juga. Jadi jangan terlalu longgar dan jangan terlalu kencang juga. Nah gimana cara supaya nggak terlalu kencang dan nggak terlalu longgar, ya itu kalian sendiri yang bisa rasain gitu, gimana sih yang sedang-sedang aja tuh. Itu dia tadi tips and trick yang biasanya aku pakai kalau misalkan aku lagi pakai hijab pasmina supaya mukanya nggak terlalu kelihatan bulat. Semoga kalian suka dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa juga buat terus dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Oke, kalau gitu terima kasih. Bye-bye.